Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatarina Rohvin Azhara. Saya dari kelas 9B. Di kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas analisis cerpen. Analisis unsur intrinsik cerpen sungai karya Nugroho Noto Susanto. Tema: Perjuangan Tentara Indonesia melawan penjajah Belanda. Tema dari cerita ini adalah perjuangan tentara menghadapi penjajah Belanda dan bagaimana hal ini menyebabkan banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Kisah berawal pada Februari 1948, sebulan setelah diresmikannya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat. Sebagai hasil persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Latar waktu: malam hari, jam 1 malam, cuaca gelap gulita dan murung. Februari 1948, 10 bulan yang lalu, pada bulan Februari 1948, Sersan Kasim juga menyeberangi Sungai Serayu dengan kompinya. Pagi hari, matahari telah naik menghalau kabut kemana-mana, memanasi bumi yang lembab oleh hujan semeru. Latar tempat: di tepi Sungai Serayu. Akhirnya mereka kembali di tepian Sungai Serayu, tetapi jauh ke sebelah hulu, di kaki pegunungan daerah Banjarnegara. Di pinggiran desa, bersama Pak Lurah dan banyak di antara penduduk, mereka berkumpul di pinggir desa. Jogja. 2 bulan setelah mereka tiba di Jogja, Acep dilahirkan. Latar suasana: menegangkan. Di hulu sungai, sebuah peluru kembang api ditembakkan ke udara. Malam jadi terang benderang. Seluruh kompi menahan nafas, masing-masing terpaku pada tempatnya. Peleton 1 di seberang sana, peleton 3 di seberang sini, sedangkan peleton 2 di tengah-tengah sungai. Di tengah-tengah peleton 2 itulah Acep menangis pada dada bapaknya. Tak ada orang yang mengetahui dengan pasti apa yang terjadi dalam beberapa menit, yang terasa seperti berjam-jam. Juga Sersan Kasim tidak sadar, ia hanya tahu anaknya menangis. Setiap saat musuh dapat menumpas mereka dengan senapan mesin dan mortir di bawah peluru cahaya kembang api yang telah mereka tembakkan. Seluruh kompi memandang kepada dia, bergantung kepada dia. Nasib seluruh kompi tertumpa pada bahunya. Penokohan atau perwatakan Sersan Kasim: cermat. Dengan cermat ia memperbaiki letak selimut berlapis 2 yang menutupi Acep dalam gendongan penyayang. Dia tidak membiarkan anaknya dititipkan ke orang asing. Tabah, dia tetap merawat anaknya meskipun ditinggalkan oleh anaknya. Aminah, istri Sersan Kasim, keras kepala. Ia memaksa untuk tetap ikut Sersan Kasim menyeberangi Sungai Serayu meskipun ia sedang hamil. Komandan peduli karena ia memperbolehkan untuk menitipkan Acep kepadanya. Amanat: belajar menaruh kepentingan di atas kepentingan sendiri, rela berkorban demi kepentingan orang lain. Walaupun Acep merupakan keluarga terakhir Kasim yang masih hidup, Kasim masih lebih mementingkan nyawa tentaranya. Tabah menghadapi masalah yang ada. Sersan Kasim adalah seorang pribadi yang tabah dan tidak mudah menyerang dengan keadaan. Menghadapi setiap masalah yang terjadi dengan pengharapan penuh bahwa setiap masalah pasti dapat diselesaikan. Belajar berpikir rasional. Andaikan Sersan Kasim merelakan anaknya dititipkan, Acep tidak harus meninggal. Nilai moral: setiap masalah pasti dihadapi asalkan kita tabah. Alur: maju mundur. Karena cerita di awal dengan masa lalu Sersan Kasim dan kompinya saat mereka menyeberangi Sungai Serayu, kemudian kembali ke masa kini. Majes personifikasi: kesunyian malam yang aman dirobek-robek oleh letusan senjata. Air membasahi kakinya, membasahi celananya, membasahi sebagian bajunya, menjilat-jilat gendongan anaknya. Kembang api di langit mulai mati, dan kelam mulai menyelimuti kembali suasana di lembah sungai itu. Perumpamaan: matanya hitam tajam meskipun badannya sangat kecil dan rambutnya lebat seperti hutan di peringan.
Hujan turun selembut embun tetapi cukup membasahkan. Kasim merasa anaknya menyusup-nyusupkan kepala ke dadanya, ke ketiaknya, seakan-akan mencari perlindungan yang lebih aman. Hiperbola. Sebentar pikirannya melayang kepada para wanita yang kanak-kanak yang dititipkan kepada Pak Lurah dan penduduk Karangboga. Acap menangis, merobek-robek kesunyian malam dari tebing ke tebing. Metafora, Acep biji matanya, harapan dan idamannya, cucu yang akan dibawanya sebagai oleh-oleh untuk orang tuanya di Garut, untuk mertuanya di Pager Egung, sebagai tanda mata anak dan menantu dari istrinya tercinta yang telah meninggal. Repetisi, air membasahi kakinya, membasahi celananya, membasahi sebagian bajunya. Orientasi, setiap kali menyeberangi sungai, Sersan Kasim merasakan sesuatu keharuan yang mendenyutkan jantungnya, seolah-olah ia berpisah dengan sesuatu dalam hidupnya. Makin besar sungai itu, makin besar pula keharuan yang menggetarkan sanubarinya. Rangkaian peristiwa. Kini kembali ia akan menyeberangi sebuah sungai. Sekali ini bukan sungai kecil, melainkan salah satu sungai yang terbesar di Jawa Tengah, Sungai Serayu. Sersan Kasim adalah kepala Regu 3 Peleton 2 dari Kompi TNI terakhir yang akan kembali ke daerah operasinya di Jawa Barat. Tentara Belanda telah menduduki Yogyakarta, persetujuan gencatan senjata telah dilanggar, dan Republik tidak merasa terikat lagi oleh perjanjian yang sudah ada. Jam 1 malam, cuaca gelap gulita dan murung. Hujan turun selembut embun namun cukup membasahkan. Hati-hati Kasim memimpin anak buahnya menuruni tebing yang curam dan licin. Ia sendiri berjalan dengan sangat hati-hati, menggendong bayi pada panggulnya sebelah kiri. Dari bahu kanan bergantung sebuah stand. Hanya samar-samar matanya yang putih melihat orang yang berjalan di depannya. Untuk memudahkan penglihatan tiap-tiap prajurit yang kurang baik penglihatannya, memasang sepotong cendawan yang berpijar pada punggung kawan yang berjalan di depannya. Komplikasi lagi, Kasim merasa pandangan mata komandan tertuju kepadanya dan kepada anaknya. Kasim tahu apa arti pandangan itu. Ya, ia tahu sebenarnya komandan ingin bertanya, apakah ia menyadari bahwa tangisan seorang bayi dapat membawa kebinasaan bagi lebih dari seluruh Kompi, bahwa bayinya si Acep dapat membahayakan jiwa lebih dari 100 orang prajurit. Itulah yang tersirat dalam pandangan komandan. Pandangan komandan itu seolah-olah berkata, ingatlah Kompi 3 Batalion B yang kehilangan 16 prajurit dan 10 keluarga karena serangan mendadak oleh musuh. Hanya karena seorang bayi yang menangis, tangis yang dengan cepat menular pada beberapa anak kecil lainnya. Samar-samar Sersan Kasim mendengar derau sungai di bawah. Dia bayangkan kesunyian malam yang aman dirobek-robek oleh letusan senjata. Dia bayangkan kompinya terjebak di tengah-tengah sungai tak berdaya. Tatkala itu Acap bergerak-gerak dalam gendongan bapaknya. Kasim merasa anaknya menyusup-nyusupkan kepala ke dadanya, ke ketiaknya, seakan-akan mencari perlindungan yang lebih aman. Rasa sayang membual keluar dan menyesalkan kerongkongan Kasim. Anakku yang tak sempat mengenal ibunya, pikirnya, anakku yang disusui oleh botol dan kini dia harus dititipkan pada orang lain. Untuk berapa lama? Dan amankah dia dalam asuhan orang lain? Akan selamatkah dibawa orang asing dalam penyeberangan nanti? Anak laki-laki satu-satunya, pusat rasa yang sehalus-halusnya, peninggalan istri yang setia dan keras hati, cucu yang akan dibawanya sebagai oleh-oleh untuk orang tuanya di Garut, untuk mertuanya di Pager Agung, sebagai tanda mata anak dan menantu dari istrinya tercinta yang telah meninggal. Sersan Kasim membelai anaknya yang dalam gendongan. Saya minta izin untuk membawanya, katanya. Kau yakin dia tidak menangis?
Resolusi. Sejurus kemudian suara Acep meredup, sesaat lenyap sama sekali. Sunyi turun kembali ke bumi. Berat menekan di dada sekian puluh lelaki yang jantungnya berdegup seperti ditabuh bertalu-talu. Kembang api di langit mulai mati dan kelam mulai menyelimuti. Kembali suasana di lembah sungai itu. Kini yang terdengar hanya derau air yang tak putus-putusnya ditingkahi oleh kuek-kuek katak di tepian. Beberapa menit kemudian Kompi menghela nafas lega dan selamat tiba di Sebet. Keesokan harinya, pada waktu fajar merekah, Kompi menunda perjalanannya sementara waktu. Meskipun masih terlalu dekat kepada kedudukan musuh, mereka berhenti pada sebuah desa dengan bersama Pak Lurah dan banyak di antara penduduk. Mereka berkumpul di pinggir desa. Di sana dalam upacara yang singkat, Acep diturunkan ke ilang kubur. Kemudian semua mata tertuju kepada sosok tubuh Sersan Kasim yang berjongkok di hadapan pusara kecil yang baru ditimbun, kepalanya terkulai menunduk. Sekian dari saya, jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.